Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dodi Pasadena. Nah, kali ini ya teman-teman, saya akan memberikan tutorial tentang teknik dan cara melempar umpan menggunakan piranti bait casting ya. Nah, buat kalian yang baru belajar menggunakan piranti bait casting, atau buat kalian yang sudah lama ya menggunakan piranti bait casting, tapi cara melempar umpan kalian gitu-gitu saja ya. Nah, kalian simak video saya ini ya teman-teman. Oke. Ada 7 ya teman-teman, teknik dan cara melempar umpan menggunakan piranti bait casting ini. Dari 7 teknik ini, semakin banyak teknik yang bisa kalian kuasai, maka bagaimanapun kondisi spot tempat kita mancing ya, kita tidak akan kesulitan melempar umpan ya teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman, saya akan menjelaskan apa saja 7 teknik dan cara melempar umpan menggunakan piranti bait casting ini ya. Oke. Yang pertama ya teman-teman, ada yang namanya teknik overhead casting ya. Nah, teknik overhead casting ini dilakukan dengan cara pada saat kita melempar umpan ya teman-teman, joran kita ini diayunkan dari atas ke depan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini bisa dilakukan menggunakan tangan satu ya teman-teman. Kemudian bisa juga dilakukan menggunakan tangan dua ya. Nah teman-teman, teknik overhead casting ini ya dipakai oleh semua angler casting ya teman-teman. Baik itu yang menggunakan piranti casting ataupun yang menggunakan piranti spinning ya. Teknik ini semua kalian pasti sudah tahu ya teknik ini ya. Nah, kemudian yang kedua ya teman-teman, ada yang namanya teknik side casting ya. Teknik side casting ini dilakukan dengan cara pada saat kita ingin melempar umpan ya teman-teman, jorannya ini diayunkan dari samping ke depan ya. Nah, seperti ini ya. Dari samping ke depan ini secara mendatar ya teman-teman. Ini biasanya dilakukan menggunakan tangan satu ya. Tapi ada juga teman-teman yang melakukannya menggunakan tangan dua seperti ini ya teman-teman. Ini ya tergantung kebiasaan ya. Mana yang menurut kalian enak dipakai. Tapi yang pastinya teknik side casting ini dilakukan dengan cara mengayunkan joran dari samping ke depan ya, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ya teman-teman, ada yang namanya teknik backhand casting ya. Nah teman-teman, teknik backhand ini ya sebenarnya hampir sama dengan teknik side casting ya teman-teman. Dia pada saat kita melempar umpan ya, jorannya ini diayunkan dari samping ke depan ya teman-teman. Cuman untuk backhand ini kita mengayunkan jorannya dari sisi bagian dalam ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini sebenarnya sama ya teman-teman apabila kalian suka main tenis meja ya. Nah, jadi kita mengayunkan jorannya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah teknik backhand ya. Kita memanfaatkan poros dari tangan kita ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang keempat ya teman-teman, ada yang namanya teknik spiro casting ya. Nah, teknik spiro casting ini ya teman-teman, ini adalah teknik favorit saya ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan teknik backhand ya teman-teman. Cuman perbedaannya apabila kita menggunakan teknik spiro, pada saat kita melempar umpan, jorannya ini diputar ya, satu kali putaran seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Apabila backhand dia secara mendatar seperti ini saja ya. Tapi untuk spiro casting ini, pada saat kita ingin melempar, kita mengayunkan joran secara diputar ya, satu kali putaran seperti ini, sambil memanfaatkan kelenturan joran yang kita pakai ya teman-teman. Saya suka sekali ya menggunakan teknik seperti ini karena rasanya asik ya teman-teman. Oke. Kemudian yang kelima ya teman-teman, ada yang namanya teknik
pitching ya. Nah, teknik pitching ini juga termasuk teknik favorit saya ya teman-teman. Ini dilakukan dengan cara pada saat kita ingin melempar umpan ya teman-teman, umpannya ini dipegang seperti ini ya, dipegang seperti ini. Kemudian ini sebenarnya memanfaatkan kelontoran joran ya teman-teman. Umpan yang akan kita lempar kita pegang seperti ini. Kemudian ujung jorannya ini ya kita posisikan agak ke bawah ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, pada saat kita ingin melempar umpannya ini, umpannya dilepaskan seperti ini ya, baru kita lempar seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi apabila kita ingin melempar umpan, kita pegang umpan seperti ini ya. Kalau saya biasanya memegang di bagian leadernya saja ya teman-teman. Saya nggak berani ya kalau megang di umpan seperti ini, takutnya nanti hooknya ini lengket di tangan ya teman-teman. Tapi kebanyakan teman-teman angler ya, dia biasanya memegang di leadernya ini saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian joran posisikan ke bawah seperti ini, dan umpan dilepaskan sambil kita lempar ya teman-teman. Nah, teknik ini ya teman-teman, apabila joran yang kita pakai agak kaku ya, kita agak susah ya teman-teman. Teknik pitching ini biasanya joran atau piranti joran yang kita pakai ini agak lentur ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan piranti PNS ya, atau istilahnya dalam dunia spinning ultralight ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang keenam ya. Yang keenam ada yang namanya teknik flipping. Nah, teknik flipping ini ya teman-teman, ini kebalikan dari teknik overhead ya. Kalau kita menggunakan teknik overhead, kita mengayunkan joran dari atas ke depan seperti ini. Nah, bedanya kalau teknik flipping ini, kita mengayunkan joran dari bawah ke depan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita ayunkan dari bawah seperti ini ke depan ya. Ini dilakukan menggunakan tangan satu ya teman-teman. Nah, teknik flipping ini ya teman-teman, ini agak susah kalau kita menggunakan joran yang panjang ya. Dan teknik ini sebenarnya paling cocok sekali apabila kita casting menggunakan perahu ya teman-teman. Nah, kemudian ya teman-teman, teknik flipping ini bisa kita lakukan di daratan ya, cuman kita harus menggunakan piranti atau joran yang pendek ya, karena takutnya nanti apabila kita mengayunkan dari bawah seperti ini, ujung joran kita ini santuk ya teman-teman. Jadi kita harus berada di posisi agak tinggi ya, atau kita berada di atas kayu atau bebatuan ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ya teman-teman, ada yang namanya teknik skipping ya. Teknik skipping ini ya teman-teman dilakukan dengan cara pada saat kita melempar umpan ya. Umpan yang kita lempar itu dia akan mantul-mantul di atas air ya teman-teman. Sama halnya apabila kita sering main di sungai ya. Kita sering melempar batu secara mendatar seperti ini. Kemudian batunya itu nanti mantul-mantul di atas air ya teman-teman. Nah, teknik skipping ini sama seperti itu ya. Nah, teknik skipping ini ya teman-teman sangat efektif sekali apabila spot tempat kita mancing banyak sekali dahan atau ranting-ranting kayu ya di atas permukaan air. Nah, jadi untuk meletakkan atau menjatuhkan umpan di bawah-bawah ranting kayu itu, kita bisa melakukannya menggunakan teknik skipping ya teman-teman. Nah, teknik skipping ini ya teman-teman biasanya dilakukan menggunakan umpan soft lure ya, soft lure seperti ini. Kemudian juga bisa menggunakan umpan soft rock ya teman-teman, atau kodok karet yang tidak ada blade-nya ya. Karena apabila yang menggunakan yang ada blade-nya itu blade-nya itu mengganggu ya teman-teman. Jadi
saya kurang tahu ya kalau ada umpan yang lain, karena saya biasanya menggunakan 2 umpan ini saja ya. Sop lure ini kemudian dengan sop rock ya teman-teman. Untuk mempelajari teknik ini kita harus mahir dulu ya menggunakan piranti casting ya. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya. Cukup ya teman-teman, silahkan kalian like apabila kalian suka dengan video ini. Kemudian silahkan kalian subscribe untuk mendukung channel saya. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya ya teman-teman. Saya Dodi, salam satu hobi.